Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Danu Aris Setia Yanto selaku dosen fikih siasah kelas 3H, yang saya sayangi teman-teman perjuangan yang menonton video kelompok kita ini. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami di sini membahas praktik kenegaraan di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Menginjak ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang telah bekerja keras dan bekerja kelompok untuk mencari bahan presentasi kali ini. Yang pertama, Novita Dwi Safitri, NIM 202111270. Yang kedua, saya sendiri, Rasid Maulana Firmansyah, 202111272. Yang ketiga, Yulia Saras Puji Astuti, NIM 202111275. Itulah beberapa teman saya yang beranggotakan 3 orang yang siap mempresentasikan hasil kerja diskusi kami kali ini. Saya harap teman-teman sekalian menyimak dan bisa memberikan komentar yang sekiranya belum ada di materi, sehingga besar harapan kami lebih gigih lagi dalam bekerja kelompok, kami lebih giat lagi dalam mencari referensi. Dan saya harap semoga Pak dosen setelah menonton video ini bisa memberikan tambahan untuk hasil kerja kelompok kami. Oke, langsung saja. Praktik kenegaraan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Arab? Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab berada pada zaman jahiliyah. Karakter bangsa Arab terbentuk karena kondisi sulit dan kehidupan yang keras yang menyebabkan banyak orang Arab kehilangan karakter mulianya. Selain itu, masyarakat Arab yang disebut Badui juga sering berperang, bahkan hingga bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan Rasulullah sulit membangun peradaban baru Islam di Mekah. Lalu beliau memutuskan untuk berhijrah. Awalnya beliau ingin berhijrah ke Thaif, tetapi di Thaif beliau tidak diterima dengan baik. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Pembentukan negara Islam Madinah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima baik oleh masyarakat Madinah. Penyebaran agama Islam pun dapat dengan mudah dilakukan. Saat itu Rasulullah memiliki 2 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan spiritual, yaitu sebagai kepala agama, dan kekuasaan duniawi, yaitu sebagai kepala negara di Madinah. Setelah diangkat sebagai penguasa, Rasulullah pun segera menyusun dasar-dasar kehidupan masyarakat berdasarkan agama Islam. Selanjutnya, sistem pemerintahan dan politik Rasulullah di Madinah. Sesuai dengan piagam Madinah, pemerintahan Nabi Muhammad SAW ialah pemerintahan yang menghormati pemeluk agama lain. Rasulullah membentuk pemerintahan yang memiliki corak teodemokratis. Teo dalam tatanan masyarakat yang harus berdasarkan hukum-hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi setiap peristiwa. Sedangkan demokratis dalam perumusan bentuk pemerintahan dan tatanan sosial dengan cara musyawarah dengan suku-suku yang ada di Madinah. Lalu bagaimanakah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa prinsip dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan dan ucapan yang sesuai. 2. Berkomitmen pada nasib kaum lemah dan tertindas. 3.
Bagi pihak yang dipimpin, pemimpin itu sebagai pengayom dan pelayannya. Yang keempat, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Dan yang kelima, penegakan keadilan di antara manusia. Praktek kenegaraan pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Abu Bakar As-Siddiq. Perkembangan Baitul Mal. Perkembangan administrasi pada zaman Khalifah Abu Bakar mulai terlihat pada tahun kedua masa pimpinannya. Abu Bakar mulai membangun generasi-generasi baru untuk Baitul Mal dan juga membangun suatu Baitul Mal di pinggiran kota Madinah bertujuan supaya orang-orang yang jauh akan Baitul Mal bisa bisa semuanya kebagian. Abu Bakar juga tak lepas memberantas orang-orang yang enggan atau susah membayar zakat, dan dia juga berjasa untuk mengumpulkan Al-Quran dan juga memperluas wilayah daerah Syiah. Kekuasaan yang ia bawa memiliki sifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum-hukum Abu Bakar yang dipegang. Umar bin Khattab. Penaklukan wilayah yang ditaklukkan di zaman Khalifah Umar ini dapat dilihat dari ia menyuburkan tanah yang strategis dalam perdagangan seperti kota-kota besar seperti kota Mesir, Persia, dan kota lumbung besar di bagian Konstantinopel. Bentuk pemerintahan Umar menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan menerapkan sistem gaji dan pajak. Mulai diatur dan diterbitkan berbagai pengadilan dalam rangka pemisahan lembaga yudikatif dan eksekutif. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada kekuasaan eksekutif, pelaksanaan pemerintahan Utsman sama dengan khalifah terdahulunya. Ia dibantu oleh sekretaris negara yang dijabat oleh pamannya sendiri, yaitu Marwan bin Hakam. Jabatan ini dianggap sangat strategis karena dengan wewenangnya ia dapat mempengaruhi keputusan khalifah. Selanjutnya adalah kekuasaan legislatif. Pada masa pemerintahan Utsman, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syuro. Majelis ini memberikan usul, saran, dan nasihat kepada khalifah mengenai masalah penting yang dihadapi negara. Walaupun kekuasaan dipegang oleh Majelis Syuro, akan tetapi dalam pengambilan keputusan terakhir tetap diserahkan kepada khalifah. Selanjutnya yaitu administrasi pemerintahan. Khalifah Utsman membagi wilayah kekuasaan negara Madinah menjadi 10 provinsi yang dipimpin oleh gubernur atau amir di masing-masing wilayah. Selanjutnya pada politik luar negeri. Pada masa pemerintahannya, yaitu pada politik luar negeri, Khalifah Utsman berhasil melakukan politik ekspansi dengan menaklukkan negeri Armenia, Kaukus, Bulukistan, Afgan, Azerbaijan, Kurdistan, Herat, Tus, dan Naisabur, di mana negara tersebut adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan hasil bumi. Tentara Islam pada masa pemerintahannya di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan juga berhasil melancarkan perang laut melawan tentara milik Romawi di Siprus dan dimenangkan oleh tentara Islam pada tahun 27 Hijriah. Selanjutnya yaitu akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan ditandai dengan pembunuhan terhadapnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembunuhan tersebut antara lain: 1. Kemakmuran dan pengaruhnya kepada masyarakat. 2. Karakter perubahan sosial pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang ketiga, penggunaan berbagai strategi untuk membangkitkan keamarahan rakyat. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pengukuhan yang didapatkan Khalifah Ali saat itu tidak berjalan lancar seperti yang didapatkan oleh ketiga khalifah sebelumnya. Ia dibaiat di tengah suasana duka atas kematian Utsman bin Affan dan banyaknya kekacauan serta masih bingungnya umat Islam di Madinah. Dengan kata lain, saat itu Ali tidak dibaiat secara aklamasi oleh seluruh kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya, selain berhasil dalam membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan kantor hajib atau bendaharawan dan kantor sahib us-surtah atau pasukan pengawal, serta mengorganisir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka,
Ali bin Abi Thalib juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Khalifah Ali juga membangun pemukiman militer yang berlokasi di perbatasan Syirah dan mendirikan benteng-benteng kokoh di utara perbatasan Parsi. Dalam pengolahan uang negara, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti prinsip yang dipakai oleh Khalifah Umar, di mana harta milik rakyat dikembalikan kepada rakyat. Dalam pengawasan yang ia lakukan kepada gubernur dan pejabat, ia bertindak tegas dan tidak membeda-bedakan. Hingga suatu hari saat Gubernur Barsah Ibnu Abbas melakukan korupsi dengan mengambil uang dari Baitul Mal untuk keperluan pribadinya, maka saat itu juga Khalifah Ali langsung menegurnya. Dalam sistem Khulafaur Rasyidin, seorang khalifah akan tetap memegang jabatan selama dia belum wafat dan tetap tunduk dan patuh kepada syariat Islam.